Oke, selamat malam. Saya Alfiando dan kali ini saya ingin menunjukkan sesuatu nih, membahas tentang yaitu namanya itu enigma. Nah, kayaknya merasa asing nih, enigma itu apa sih gitu kan? Oke, jadi saya akan kasih beberapa materi tentang informasi dan juga informasi tentang enigma itu apa sih gitu kan? Enkripsi enigma gitu. Oke, langsung ke slide-nya. Yang pertama first point. Nah, jadi di sini nanti aku bagi beberapa poin gitu, nanti aku jelasinnya biar lebih mudah gitu kan. Yang pertama first point berisi tentang sejarah, latar belakang dan berhubungan yang pertama first point, yaitu di awal ini menjelaskan tentang sejarah, latar belakang dan hal lainnya yang berhubungan dengan itu tadi. Jadi yang pertama yaitu mesin Enigma. Enigma. Jadi enkripsi ini, kode Enigma adalah perangkat yang dikembangkan oleh intelijen militer Jerman, di mana informasi bisa dienkripsi. Enigma ini pertama kali diciptakan oleh seorang insinyur Jerman bernama Arthur Kerbius. Nah, untuk mesinnya sendiri itu seperti ini. Jadi mesin Enigma ini itu ini digunakan pada zaman perang dulu, Perang Dunia Kedua. Jadi dulu ini alat komunikasi sangat penting. Jadi di mana negara Jerman ya, dia itu kayak mengirimkan suatu pesan rahasia gitu kepada prajuritnya, terus komandan militer yang berhubungan dengan perangnya di sana, yang berfungsi sebagai pesan yang dirahasiakan tersebut tidak diketahui atau tidak bisa dibaca oleh negara-negara lain yang waktu itu perang. Nah, jadi Jerman menggunakan mesin ini untuk alat komunikasinya pada saat itu. Nah, ya intinya untuk kepentingan negara lah, dan juga sebagai alat perang. Nah, kata-kata enigma ini sendiri itu berasal dari bahasa Latin, jelas. Itu pasti bahasa Latin. Tulisannya itu Aenigma, yang berarti teka-teki. Nah, di mesin ini memiliki keyboard yang berisi 26 alfabet, huruf alfabet, panel lampu dengan 26 huruf, yaitu di atasnya ini lamboard, di atasnya keyboard itu ada lamboard, 3 set rotator, kalau di bahasa Inggrisnya rotors ini di atas, 2 plugboard ini di bawah, dan reflektor. Pada berbagai macam varian mesin ini bisa memiliki spesifikasi yang berbeda-beda pada masing-masing bagiannya. Oke, nah ini untuk contoh realnya yang pada Perang Dunia Kedua. Jadi ya kurang lebih seperti ini gitu. Nah, untuk yang plugboard tadi yang aku omongin tadi, jadi plugboard itu memungkinkan sistem pengacakan sandi dapat terus berganti secara fleksibel. Nah, untuk cara kerjanya sendiri nanti aku jelaskan di poin kedua, second point, biar nggak berantakan nanti presentasinya. Dan juga ada 3 rotor yang dipakai Enigma tadi, yaitu kanan, tengah, sama kiri. Nah, jadi rotor ini mengambil input huruf dari proses sebelumnya. Ya, untuk bacaan ini nggak perlu saya baca semuanya, nanti saya jelaskan di second point, jadi alurnya itu kayak gimana. Oh ya, kembali ke belakang, aku mau ceritain tentang agak banyak sih tentang sejarahnya. Jadi awalnya mesin ini itu dijual secara komersial, ya dijual di pasaran lah. Tapi akhirnya mesin ini itu sangat diminati orang, populer lah. Nah, terus dikenal sebagai mesin penyandi pesan rahasia gitu kan, yang dikirimkan tentara-tentara Jerman tadi, namanya Nazi kepada tentara lainnya. Kalau dilihat dari bentuk fisiknya itu tadi,
Tadi kan udah lihat fotonya. Jadi desainnya itu kayak seperti mesin ketik gitu, mesin tik. Jadi hanya saja algoritmanya itu yang sangat rumit gitu kan. Sehingga mustahil orang untuk memecahkannya gitu kan, kayak bacanya gitu. Pada suatu ketika, jadi gini, pada zaman perang dulu itu sangat dirahasiakan. Kenapa? Soalnya kalau jika musuh berhasil memecahkan pesan rahasia, berarti Perang Dunia Kedua pada saat itu akan segera berakhir dan Jerman akan kalah pada saat itu. Nah, sebelum dipecahkan oleh tim peneliti yang berasal dari Inggris, mesin Enigma ini dulu itu sudah dipecahkan gitu, dipecahkan oleh kriptografer dari negara mana itu ya? Polandia, eh, tahunnya sekitar 1932-an. Namun sayangnya Jerman itu mengetahuinya dan akhirnya Jerman mendesain ulang lagi. Ya, mendesainnya tahun 39, 1939. Walau sempat diubah lagi gitu, ternyata mesinnya itu masih bisa dipecahkan gitu kan. Dipecahkan oleh tim dari negara lain, Inggris, tanpa diketahui oleh Jerman gitu kan. Nah, tim tersebut itu berhasil memecahkan sandi lewat mesinnya dirancang oleh seseorang. Bisa dibilang ahli matematika dan berhubungan dengan itu yang bernama Alan Turing. Dia difilmkan kok. Jadi dibuatkan film. Nah, itu judul filmnya itu The Imitation Game. Ya, itu tentang dia menemukan bukan memecahkan sandi enigma gitu. Nah, itu dia bekerja untuk pemerintah Inggris untuk pemecahan pesan rahasia tersebut. Berkat ditemukannya pemecahan pesan-pesan rahasia enigma tersebut, uh, Perang Dunia itu kayak lebih singkat 2 hingga 3 tahun gitu. 2 hingga 3 tahun ya. 2 hingga 3 tahun lebih cepat istilahnya gitu. Oke, jadi itu secara ya bisa dibilang singkat gitu. Saya nggak ceritain hampir semuanya karena kalau diceritain semuanya ya setengah jam lebih pasti. Hanya untuk cerita doang. Oke, tadi udah aku ceritain tentang sejarahnya, tentang ceritanya. Kenapa kok Kode Enigma sampai sekarang itu bisa dikenal? Oke, jadi untuk berikutnya second point. Second point ini berisi tentang di PPT-ku ini berisi tentang cara kerjanya. Jadi cara kerjanya uh, saya presentasikan seperti ini. Jadi uh, harus ada satu kata atau kalimat, beberapa kata atau kalimat yang ingin dibuat kode gitu kan. Terus Anda juga diberitahu settingan blockboard dan router yang akan digunakan. Ketikkan tiap huruf pada keyboard, lalu input keyboard akan masuk ke plugboard. Nah, plugboard sendiri itu pengaca dengan sistem switch. Mana ya jelasinnya ya? Nanti deh aku jelasin lagi. Setiap huruf memiliki satu pasangan huruf lainnya dan berlaku sebaliknya. Misalnya, jika jika menginputkan A, maka outputnya Z. Atau jika kita menginputkan Z, maka outputnya, maaf, maka outputnya A. Nah, seperti itu. Oke, lalu yang kelima, dari plugboard masuk ke rotor. Rotor sederhananya mempunyai 26 gigi, yang masing-masing giginya mewakili satu huruf. Setiap kali satu input masuk, rotor akan bergerak satu kali. Jadi, jika input dengan huruf yang sama, akan menghasilkan output yang berbeda. Contoh, untuk input A. Nanti aku kasih tunjuk mesinnya itu kayak gimana. Tapi aku di sini nggak punya mesinnya, jadi nanti aku tunjukin gambarnya juga. Maka output bisa menjadi HGC, tidak ada pengulangan. Nah, sekarang mesin Enigma sendiri punya 3-4 rotor yang semuanya bergerak simultan. Keenam, setelah melewati rotor, maka akan bertemu dengan reflektor. Fungsinya kan adalah memasukkan kembali output kode ke mekanisme rotor. 7, output rotor masuk kembali ke plugboard. Plugboard itu yang tingkat keempat di bawah sendiri.
Habis itu 8, output plug board masuk ke panel lampu. 9, setiap satu input akan menyalakan satu lampu di panel untuk menunjukkan hasil keluaran kode. 10, tulis kembali kode di kertas untuk ditransmisikan lewat radio dengan menggunakan kode Morse. Lalu, pihak penerima akan memasukkan kode ke mesin Enigma yang sama persis untuk mengembalikan kode ke kata atau kalimat biasa. Nah, di cara kerjanya kayak gini. Nah, aku bakal jelasin yang gambar ini karena gambar ini lebih bagus aku lihat. Oke, untuk gambar ini jadi mana ya aku jelasinnya ya. Enkripsi yang dilakukan Enigma ini sebenarnya adalah substitusi, di mana sebuah huruf digantikan dengan tepat, sebuah huruf juga ya huruf sama huruf. Hanya saja substitusinya itu dilakukan beberapa kali. Jadi kalau aku baca tadi di presentasiku tadi di PPT, jadi dia itu 9 tingkat. Nah, dan walau hanya dengan substitusi tadi, sebuah pesan akan sulit sekali di deskripsi jika tidak dengan alat yang sama, dengan pengaturan posisi yang sama, dan tipe substitusi yang sama, serta kode kunci yang sama. Banyak. Nah, sambungan tersebut itu memakai wiring atau teknik penambungan kabel yang dimana misalnya A pada rotor kiri terhubung dengan D pada rotor tengah, maka jika A pada rotor kiri teraliri listrik, maka D pada rotor yang di tengah akan teraliri listrik juga. Sedangkan secara sederhana cara kerja dari mekanisme wiring tersebut adalah substitusi dari tombol yang ditekan dan terhubung dengan salah satu lampu. Jadi misal sesuai contoh, jika nanti contohnya aku kasih belakangan. Jika salah. Jika tombol A ditekan, maka lampu D akan menyala. Nah, kemudian hal tersebut dilakukan ulang, namun dengan mengganti rotor yang sedang digunakan. Oke, untuk anunya kayaknya aku kasih tunjuk sekarang aja. Mana ya? Sebentar. Jadi gini, ini namanya Enigma Machine. Nah, berhubung aku nggak punya alatnya, karena ya alat Enigmanya itu mahal sekali, bahkan waktu itu ada lelang dan ya berhasil dijual dengan harga yang sangat fantastis, puluhan miliar. Jadi ekstrim sekali mesin-mesin pada saat itu. Oke, jadi di sini ada Enigma, yaitu terdiri dari 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Dari yang paling atas sendiri ini namanya rotors. Lalu, nah di sini itu namanya lamboard tadi yang aku jelasin. Jadi nanti aku tekan di keyboard, ini keyboard. Jadi nanti aku tekan di keyboard ini, nanti dia akan muncul lampu di sini gitu. Lalu di setelah keyboard di sini yaitu plugboard tadi. Oke, tanpa basa-basi aku langsung tunjukin. Misalnya, aku ke bawah. Nah, ini tipe teks. Aku mau ngetik di tipe teks, misalnya nama aku dah. Oke. Oh ya, tadi syaratnya kalau mau mengubah kembali dari plain text ke ciphertext, mengirimkan kode atau pesan rahasia, kalian harus juga jadi harus dikirimkan juga yang di rotorsnya ini. Jadi misalnya kalau di zaman dulu itu 111 112, 1 itu A, 2 itu B, 3 itu C dan seterusnya. Nah, kalau di contohnya ini dia langsung menggunakan huruf bukan menggunakan angka. Jadi kalau dia menggunakan angka dulu itu di sini 1 sampai 26 semua. Nah, misalnya ini rotorsnya aku A semua gini ya. Jadi aku ketik A, dia bakalan muncul kayak tadi lampunya itu di B. Nah, terus aku tekan L.
dia muncul di E. Oke, aku lanjutin. Nah, oke, sudah kan? Terus aku scroll. Nah, ini adalah kodenya, plain text-nya. Nah, ini adalah ciptatext-nya tadi aku Alfiando. Terus di sini ada langkahnya, step-nya. Nah, jadi aku jelasin. Nah, di sini keyboard input. Nah, keyboard input A, habis gitu proses berikutnya yaitu rotor position AAB. Tadi kan AAA yang di awalnya. Kalau kita tekan A, otomatis rotorsnya itu berubah jadi AAB. Nah, misalnya nanti huruf berikutnya L, setelahnya A tadi kan L. Nah, itu berarti rotorsnya berubah jadi AAC. Nah, oke. Kembali ke rotors AAB. Jika sudah, nanti blackboard encryption-nya di bawah tadi itu A, mengalir kan. Habis gitu will 3 encryption-nya itu C, will 2 encryption-nya D, will 1 encryption-nya F. Lalu reflektornya itu S. Lalu dikembalikan lagi will 1 itu S, will 2 itu E, will 2 itu B, will 3 itu B. Lalu blackboard encryption-nya itu sama seperti yang di terakhir ini. Lalu dia munculkan output B. Dan seterusnya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, tadi kan dari ciptatext ke plain text. Sekarang aku mau deskripsikan. Tadi kan enkripsi, sekarang deskripsi. Oke, aku hafalkan dulu. Misalnya aku taruh di sini ya, BEU, KIO, EFK. Oke, aku clear. Ingat, kalau mau mengembalikan lagi, kita harus tahu awalnya. Misalnya saya ngetikkan Alfiando itu startnya mulai dari rotor apa, AAA gitu kan, initial positionnya. Oke, aku setting lagi. Misalnya, oh ya, ini kan keeper ke plain ya. Sekarang aku kebalik. Sorry, bukan deskripsi tapi enkripsi. Kebalik aku. Oke, jadi misalnya aku ngetikkan tadi itu BEU IO. B, B. Kalau aku tekan B tadi, dia yang munculnya di lampu A. Terus kalau aku tekan E, L. Habis gitu U, Q, O. U, F, Q, I, O, A. Lalu E, F, Q. E, F, Q. Nah, jadi plain text D, U, Q, O, E, F, Q sama kayak tadi. Lalu diciptatext-kan, dikembalikan lagi, jadinya Alfiando. Nah, jadi kesimpulannya di sistem persandian Enigma ini itu ada 9 tahap. Ya, yang aku bilangin tadi 9 tingkat. Dengan masing-masing tahap akan merubah hurufnya yang kita masukkan tadi. Jadi dimulai dengan mengetik huruf, pesannya melalui keyboard, lalu masuk ke dalam blackboard, lalu dilanjutkan ke rotor kanan. Ya, ke rotor kanan. Oke, lanjutkan ke rotor kanan. Lalu di sana itu ada rotor tengah. Lalu ke rotor kiri. Terus ke reflektor. Lalu kembali lagi ke rotor kiri, ke rotor tengah, ke rotor kanan, dan kembali lagi ke blackboard. Nah, untuk menyalakan sinyal listrik ke papan lampu, menyalakan hurufnya itu yang akan menjadi kode rahasia. Nah, dari penjelasan aku tadi, mudah-mudahan ya ngertilah tentang Enigma itu apa dan caranya gimana dan alur kerjanya itu kayak gimana. Untuk misalnya contoh kayak di sekarang itu
Kalau enkripsi seperti ini tuh simbolnya sih kayak kode CAPTCHA gitu. Kalau untuk hal-hal seperti ini. Oh ya, aku mau ceritain dikit. Jadi setelah dia menciptakan mesin yang buat menerjemahin kode dari Jerman tersebut, dia tuh sebenarnya nggak hanya untuk apa namanya kode Enigma. Dia itu sempat dibilang kan dia kan setim itu. Jadi ada satu orang di timnya itu yang bilang, kau sungguh hebat. Bahkan mas ini bukan hanya saja mesin Enigma, tapi hanya hampir bisa mencakup keseluruhan. Eh, terus akhirnya, ya memang benar. Lah, dari sanalah si Alan Turing tadi itu menciptakan, yaitu awalnya itu komputer. Makanya, Alan Turing ini dijuluki sebagai bapak ilmu komputer. Lalu, setelah dia meninggal, ya ceritanya nanti bisa kalian baca atau nonton sendiri di filmnya. Ya, aku jelasin. Nah, jadi pada akhirnya waktu dia meninggal, banyak ilmuwan-ilmuwan lainnya yang ingin mengembangkan karena bagi orang-orang pada saat itu dia itu sangat berjasa. Bahkan mungkin sampai sekarang sangat berjasa sekali karena tanpa dia mungkin komputer tidak secanggih sekarang atau perkembangannya agak lambat gitu. Ya, gitu. Ya, jadi ini terakhir dari saya. Terima kasih dan selamat malam.